Dan itu terulang kembali dalam peradaban kehidupan manusia di zaman sekarang. Mereka apa makna dan aplikasi kita Jakaria bagi kita orang percaya? Yang pertama, kembalilah kepada Tuhan. Jadi kitab ini mendesak semua orang dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Kita tidak perlu mengalami apa yang dialami oleh orang Israel waktu mereka di Mesir. Ditekan, disiksa, dianiaya. Bahkan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka banyak mengalami kerugian, bahkan kematian. Kita nggak perlu mengalami itu, saudara-saudara. Mari kita belajar dari kesalahan mereka. Untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama, dan bahkan memproduk kesalahan yang baru, Bapak Ibu. Maka di sini kata kuncinya, pertobatan itu harus total. Maka aplikasinya, mari Bapak Ibu, kita terus-menerus memeriksa hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita. Apakah bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, semakin bertambah benar kita di hadapan Tuhan. Itu harus makin terlihat. Yang kedua, akan pemulihan. Jadi kita sudah singgung dalam pasal 8. Pasal 1 sampai 6 itu 8 penglihatan, saudara. Itu membuktikan semuanya. Allah, Tuhan yang kita sembah, dia menjadi hakim yang agung. Menghakimi semua orang. Menghakimi semua para pejabat. Menghakimi semua bangsa dan suku. Tadi kita yang sudah bertobat sungguh-sungguh dan menjalani hidup ini dengan benar setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan masa kehidupan kita. Mari kita konsisten mempraktekkan, memperagakan, menghidupi firman Tuhan. Itu aplikasinya dalam hidup kita. Bagian yang ketiga, nubuatan tentang Yesus Kristus memiliki makna buat kita. Kalau Yesus itu sudah datang yang pertama kali lewat kelahirannya, maka kedatangannya yang terakhir kali pun pasti datang. Itu aplikasinya. Maka pengharapan kita harus konsisten dalam menanti, menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan terakhir. Dengan tidak berdiam diri. Dengan tidak berlipat tangan. Tapi tetap melakukan pekerjaan kita. Tetap melakukan pelayanan kita. Dengan tetap menjaga hidup di dalam kebenaran. Ini aplikasinya. Karena kadang-kadang ada sebagian orang Kristen, penganut paham ajaran sesat, menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu dengan cara bagaimana? Malas bekerja. Malas berdoa. Malas baca firman. Malas melakukan firman Tuhan. Karena mengapa? Mereka menganggap kayaknya Tuhan nggak datang tuh. Karena udah lama saya berdoa, lama baca Alkitab. Lama saya sudah menjalani hidup. Nggak datang-datang juga. Padahal justru Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Peran Roh Kudus dalam pelayanan. Pertolongan Roh Kudus dalam pembangunan gereja. Bahkan juga dalam membangun rumah tangga, dalam membangun usaha dan bisnis perlu melibatkan Roh Kudus. Di samping perlu roh, jiwa, dan tubuh kita ini dibangun melalui pertolongan daripada Roh Kudus itu sendiri. Aplikasinya, kita diingatkan, saudara-saudara, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan hari ini, libatkanlah Tuhan lewat kehadiran Roh Kudus di hati kita. Libatkan Tuhan. Maka Paulus katakan, hendaklah engkau hidup dipimpin oleh Roh. Bukan hanya bagi kita hamba Tuhan perlu Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kita, enggak. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun kita perlu dipimpin Roh Kudus. Bukan hanya hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis kita. Karena dia memberikan kita kemampuan, dia memberikan kita kekuatan, dia memberikan kita pengharapan. Makna dan aplikasi yang kelima, kita diingatkan pentingnya memiliki ibadah
bukan hanya sempurna secara rohani, tapi juga ibadah kita atau perilaku kita harus sempurna secara moral. Zakaria lewat firman Tuhan menegur bangsa Israel karena kesempurnaan hidup mereka hanya berhenti secara rohani, tapi cacat secara moral, tindakan dan perbuatan. Tuhan marah. Dan saya kira bangsa kita sedang ada di dalam paham yang salah seperti yang dialami, yang dimiliki oleh bangsa Israel di zaman Zakaria. Hasil survei menunjukkan bahwa bangsa kita termasuk bangsa yang religius. Hasil survei loh. Bangsa yang religius artinya apa? Bangsa yang rohani. Tapi kenyataannya, kehidupan moralitas, integritas, karakter para pemimpin bangsa kita tidak sepadan dengan kerohanian mereka. Karena salah satu contoh tadi saya ungkap, saudara. Mulai minggu pertama puasa, masuk minggu kedua, bahkan minggu ketiga nih, udah banyak kepala daerah yang ditangkap. Belum lagi para penjahat-penjahat yang lain. Ini kan bukti konkret. Bangsa Indonesia ini hanya sibuk membangun ibadah yang bersifat rohani, tapi nol moralnya, integritasnya. Nah, ini penting juga buat kita nih. Yang sedang kuliah di kampus kita ini, Bapak Ibu. Tolong, 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 tolong. Jangan hanya rohani kita yang sempurna, tapi moral kita, karakter kita, perilaku kita nggak sempurna. Kita diingatkan Tuhan lewat kita Zakaria ini malam ini, Bapak. Maka tadi saya katakan, banyak firman Tuhan yang sudah kita pelajari, sudah kita dalam. Tapi harus sebanyak itu pula yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menjadi aplikasi penting juga kitab Zakaria ini buat kita malam hari. Tuhan Yesus